Apakah kamu pernah mendengar pertanyaan, siapakah manusia pertama di muka bumi ini? Adam ataukah manusia purba? Kamu bisa menemukan jawaban itu pada buku Madilog di bagian pertama, Logika Mistika. Tan Malaka menjelaskan logika tersebut dengan mengutip firman Dewa Rah yang ada di Mesir. Maka berfirmanlah Dewa Rah, jadilah langit dan juga bumi. Jadilah sungai Nil dan seisinya. Maka jadilah apa yang diinginkan oleh Dewa Rah. Secara sederhana itulah logika mistika. Dari pertanyaan yang saya ajukan di awal, ini menjelaskan tentang jalan berpikir yang berbeda antara logika mistika dengan logika yang rasional. Di mana dalam logika mistika keinginan keinginan itu ada lebih dahulu sebelum benda atau materi itu sendiri. Sementara dalam logika yang rasional, materi itulah yang kemudian akan menimbulkan gejala-gejala. Jadi gerakannya itu atau sudut pandangnya itu terbalik. Sederhananya begini. Dalam logika mistika, penciptaan Adam itu dilakukan oleh Allah gitu, melalui firman-Nya begitu saja. Tetapi dalam logika rasional, orang mulai mencari jalan, manusianya ada lebih dulu, baru kemudian diteorikan dalam waktu yang cukup lama disebut dengan namanya teori evolusi. Nah, logika ini berbalik. Jadi kita logika mistika melihat materi itu muncul dari adanya pancaran daripada keinginan. Ini mirip seperti logika filsafat emanasi, di mana planet seisinya termasuk malaikat itu muncul dari pancaran atau emanasi pancaran ilahiyah yang muncul dari Tuhan itu sendiri, sehingga menciptakan planet, menciptakan malaikat. Sehingga kalau dalam tradisi filsafat emanasi, wujud yang ada ini adalah bukan wujud yang hakiki, melainkan bayang-bayang daripada pencipta. Nah, tetapi logika yang dipakai oleh logika rasional itu tidak begitu. Jadi materi dulu ada, kemudian dilacak asal-usul materi tersebut gitu. Tentu saja ini berkait dengan cara berpikir yang rasional gitu. Di mana dalam bukunya Madilog, Tan Malaka itu mengutip salah satu hukum tentang hukum kekekalan energi yang dibuat oleh James Prescott Joule atau hukum Joule nanti, di mana energi itu bersifat kekal. Bunyinya kurang lebih energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Artinya materi itu sendiri mengandung energi yang muncul sedemikian rupa adanya. Baru dalam logika rasional itu ditelusuri dari mana asalnya energi tersebut. Sehingga pada kesimpulan bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Tetapi kalau kita melihat dengan sudut pandang mistika logika, ya energi itu munculnya dari Tuhan. Sederhananya begitu. Nah, termasuk cara berpikir menjawab bagaimana Adam dulu atau manusia purba lebih dahulu. Sebagai orang Islam mungkin akan menjawab Adam lebih dulu karena itu bagian dari kutipan firman Tuhan, bahwa Adam adalah manusia pertama yang ada di muka bumi. Tetapi ilmu alam melalui teorinya Darwin menyusuri asal-usul manusia, materi manusianya itu lebih dulu. Kita misalnya manusia dalam pengertian bentuk yang sudah sempurna. Kemudian ditelusuri asal-usul di mana manusia ini kemudian bisa terbentuk sedemikian rupa sehingga muncul teori manusia purba. Jadi ini kebalik. Nah, cara berpikirnya kebalik. Nah, persoalannya adalah hari ini yang muncul adalah teori yang rasional itu. Bahkan lebih jauh kalau dalam ilmu fisika kita akan menemukan the law constant composition atau hukum perbandingan tetap yang dirumuskan oleh Joseph Prescott tentang sebenarnya perbandingan alam semesta ini atau jumlah energi dalam alam semesta ini tetap.
Misalnya saja manusia yang dalam komposisi tubuhnya terdiri berbagai banyak zat, baik oksigen, nitrogen, ataupun apapun itu unsur kimiawinya, ini tidak akan pernah berubah ataupun bertambah. Misalnya dia mati, dia hilang. Apakah kemudian energinya itu hilang? Tidak. Tetapi berubah menjadi kompos, menjadi pupuk yang kemudian memberi ruang kesuburan pada tanah dan berubah gitu. Termasuk contoh lain adalah air, di mana air itu terdiri dari hidrogen, nitrogen dan juga hidrogen dan oksigen misalnya. Nah, ketika terjadi penguapan, air itu tidak berubah, dia akan naik ke langit dan kemudian komposisinya tetap, tetapi berubah bentuk, gitu menjadi awan-awan itu. Nah, pada gilirannya kemudian menjadi air hujan yang turun ke bumi. Itu soal hukum perbandingan tetap. Nah, sementara yang terjadi pada kali ini adalah bagaimana kita melihat sebuah kejadian itu. Apakah kejadian itu muncul secara tiba-tiba berdasarkan kehendak Tuhan? Ataukah kita bisa menelusuri sebenarnya asal-usul itu? Maka Tan Malaka di sininya menyebut dengan istilah kodrat. Sederhananya kita sebut dengan takdir barangkali. Jadi asal usul sesuatu itu dari mana? Takdir. Itu logika mistika. Logika rasionalnya dicari asal usulnya seperti apa gitu. Nah, itu bagaimana kemudian kita menjelaskan pertanyaan tentang siapa manusia yang pertama. Kalau dengan menggunakan logika mistika, orang akan langsung menjawab Adam gitu. Maka logika ini tidak akan ketemu. Dua-dua cara pandang ini tidak akan ketemu. Adam ataukah kemudian manusia purba. Dan kata Tan Malaka itu terjadi ratusan tahun pada dunia barat dan berakhir pada masa enlightenment atau pencerahan, di mana orang di dunia barat tidak lagi berdebat soal filsafat penciptaan gitu, tetapi lebih pada hal-hal yang bersifat produktif itu. Bahkan Tan Malaka juga mengutip dari dari orang yang dia kagumi, yaitu Siddhartha Gautama gitu atau Buddha Gautama. Apakah alam rohani itu sama dengan jiwa? Maka ia akan menjawab dengan terpaksa pertanyaan itu salah gitu. Artinya apa? Buddha sendiri itu tidak bisa menjawab serumit bagaimana Mahatma Gandhi itu ditanya tentang ahimsa, yang secara jawabannya ini yang dilihat oleh Tan Malaka ketika ia melihat bagaimana Gandhi itu merumuskan ahimsa, itu tidak jelas rumusannya, sehingga apa yang terjadi itu adalah penjelasan yang berputar-putar. Dalam istilah teknis filsafatnya disebut dengan circulo individu. Itu jadi nggak jelas, muter-muter begitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang masih memegang logika mistik begitu. Di mana kemudian beberapa orang tertentu memanfaatkan logika mistik itu untuk mengontrol kekuatan massa. Di mana menurut Tan ini suatu hal yang memundurkan cara berpikir gitu. Karena masyarakat tidak lagi cerdas gitu. Jadi kesimpulannya, bagaimana Anda melihat Adam lebih dulu ataukah manusia purba yang lebih dulu? Maka jawabannya adalah tergantung sudut pandang kita berpikir. Apakah kita masih menggunakan logika mistika ataukah logika rasionalis? Demikian, sampai jumpa. Salam literasi.